Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabil aziz syahrul ramadhan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail fi hadisihi kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, kajian singkat ba'da Jum'ah atau kasibat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di Jum'ah pertama di bulan suci Ramadan. Tentunya kita mengharapkan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin diterima oleh Allah puasa kita, maka harus dengan ilmunya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibnu Rustan dalam kitab Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak dasar dengan ilmu maka tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karenanya mari kita dalam melaksanakan puasa kita mengetahui syarat-syarat puasa dan rukun puasa. Yang pertama, syarat itu ada dua, syarat sah puasa dalam kitab fikih, baik itu dari kitab Sapina, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bahwa di antara syarat sah puasa itu arba'atu asya', ada 4 perkara. Yang pertama, Islam. Sah puasa seorang kalau dia sudah Islam. Kalau orang kafir puasa tidak sah. Yang kedua, wa aqlun, dan berakal. Diterima puasa seorang kalau berakal sehat. Kalau orang gila tidak diterima, tidak sah puasanya. Yang ketiga, wa naqaun min nahwi haidin, bersih dari haid. Kalau istri kita, anak kita sedang haid berarti tidak sah puasanya. Walaupun sayang misalkan sudah jam 4 sore datang haid, batal puasanya, sah. Tapi jangan mentang-mentang tidak puasa ada ujur syar'i lalu makan di tengah jalan atau pinggir jalan mengganggu orang yang puasa. Itu mohon diperhatikan, kita hormati orang yang berpuasa. Yang ketiga, syarat sah puasa itu wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaumi, mengetahui adanya waktu puasa. Jangan sampai kita buka nanti misalkan belum waktunya, ya sudah berbuka walaupun hanya 3 menit lagi misalkan kita buka belum waktunya, maka tidak sah puasa kita. Mungkin ada anak-anak yang sedang main di dalam masjid memegang beduk, main beduk. Jangan cepat langsung buka begitu benar beduk, sebab buka puasa itu bukan karena beduk tapi karena waktu maghrib. Oleh karenanya saya saya anjurkan untuk mempunyai jadwal imsak ya Ramadan, ya, agar kita jangan sampai sahurnya kebablasan, sudah habis waktu sahur kita masih sahur, atau belum waktunya buka kita sudah buka, itu tidak sah puasanya. Kesimpulan, syarat sah puasa ada 4. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, bersih dari haid. Yang keempat, mengetahui waktu puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa. Surutu wujubi khamsatu asya. Syarat wajib puasa ada 5 perkara. Pertama, Islam. Yang kedua, wa taklifun. Makna taklifun ay aklun, ya, wa baligun, berakal dan balik. Wajib puasa bagi orang berakal dan balik. Kalau anak kita belum balik, tidak apa-apa untuk belajar puasa. Kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya, cucunya walaupun belum balik untuk biasa puasa. Sebab Allah bisa karena biasa. Jangan sampai anak kita sudah balik belum terbiasa puasa, atau ibadah-ibadah yang lain dari sejak kecil dilatih, misalkan sholat. Walaupun anak kita belum balik, belajar untuk latihan gerakan sholat, bacaan wudhu, ya, itu harus dilatih dari sejak dini. Kembali, syarat wajib puasa ada 5. Pertama, Islam. Yang kedua, taklifun itu balik dan berakal. Yang ketiga, wa itoqotun, dan kuat.
Kalau sudah nenek-nenek, udah tua renta, sudah pikun, tidak kuat untuk puasa, tidak apa-apa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu wa fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka bayar fidyah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Satu hari satu mud. Satu mud itu 3/4 liter, atau kalau di kilos 8 ons satu hari. Jadi bagi orang tua yang sudah pikun, ya pikun itu kembali kepada masa kanak-kanak. Dalam surat Yasin ada wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala taqilun. Orang yang dipanjangkan umurnya akan dikembalikan seperti anak-anak. Pipis di situ, buang air besar di situ. Nah, kalau sudah seperti itu tidak wajib puasa, tapi wajib membayar fidyah. Selanjutnya yang keempat, wasihatun, dan sihat. Kalau kita sedang sakit, tidak apa-apa untuk apa? Tidak puasa. Man kana minkum mardo au ala safarin. Siapa orang yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa, tapi nanti wajib untuk mengqadha. Sakitnya sakit parah, bukan sakit aduh sakit kepala, begitu ngopi sembuh. Itu bukan sakit parah. Jadi sakit yang berdasarkan diagnosa dokter, ini jangan dulu puasa karena harus ada makan obat yang harus dimakan pagi, siang, dan sore. Maka itu boleh untuk tidak puasa, ya. Yang keempat, yang kelima, ya, syarat wajib puasa adalah wa iqamatun, dan tidak bepergian jauh. Kalau kita bepergian jauh kurang lebih 83 km, maka boleh kita berbuka, tidak wajib puasa. Bagaimana kalau kita mampu untuk puasa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, andaikan kalian sedang sakit atau sedang dalam perjalanan masih kuat untuk puasa, itu lebih baik. Karena dengan puasa setidaknya kan menghemat, tidak untuk apa? Tidak mengeluarkan untuk biaya makan siang, untuk ngopi, cemilan, dan sebagainya. Keduanya, dengan puasa setidaknya tidak mengganggu orang lain yang sedang puasa. Kesimpulan dari syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama, Islam. Mari kita jaga Islam kita jangan sampai murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, taklifun. Taklifun itu balik dan berakal. Yang ketiga, kuat. Kalau tidak kuat, sudah tua renta, ya, tidak wajib puasa. Yang keempat, sihatun, sehat. Kalau sakit tidak wajib puasa. Yang kelima, wa iqamatun, dan tidak bepergian jauh. Nah, bagi orang yang sakit dan bepergian jauh, kalau dia mampu puasa, kuat puasa, itu lebih baik. Yang terakhir adalah rukun puasa. Wa arkanuhu, dan rukun puasa isnani, ada 2. Pertama, niatul lailan likulli fardin, ya, yaitu niat, ya, malam untuk setiap puasa fardu, ya. Jadi untuk puasa fardu itu wajib niatnya dimalamkan. Alhamdulillah kalau kita setiap ba'da tarawih sama-sama untuk melakukan niat bersama atau niat puasa. Jadi teringatkan, ya, begitu. Jadi wajib niat, kalau tidak niat maka tidak sah puasanya. Sebab innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, ya. Yang kedua, tarku mubtirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, min ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu cuma 2 ya, rukunnya, ya, niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan, ya. Jadi modalnya enteng, tapi melaksanakannya itu susah. Itulah ibadah puasa. Sebab ada ibadah yang modalnya susah, melaksanakan susah. Ibadah haji, ibadah puasa modalnya enteng, ya, rukunnya cuma 2, ya. Terus sahur pun, ya, kalau Nabi cukup 3 kurma gitu kan, tapi melaksanakannya luar biasa. Kesimpulan dari kasibat kali ini, kajian singkat pada Jum'ah, ya, mari kita sama-sama mempunyai ilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Dalam kitab Bukhari Muslim, al ilmu qoblal kalam wal amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Sebelum kita puasa harus tahu syarat-syarat sah puasa, syarat-syarat wajib puasa, dan rukun-rukun puasa. Banyak sekali sekarang orang yang berpuasa tanpa didasari dengan ilmu. Akhirnya puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kasibat yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk pemirsa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita
di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Wa tammim taqsirna, ya Allah mudah-mudahan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam ibadah kami. Wallahu afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.